Oke guys, kita lanjutkan ya bersama Pak Eci untuk pembahasan latihan soal bab 3 ya dari workbook AKL 1 PKN STAN karangan Pak Agung Dinarjito. Ini slide-nya saya peroleh dari Pak Lutfi ya. Jadi memang banyak sekali karya-karya dosen kita yang sangat bermanfaat. Alhamdulillah. Oke, nah untuk yang ini soal modifikasi dari latihan soal 9. Nah, latihan soal 9 sendiri bentuknya seperti ini ya. Ini workbooknya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah, nah ini ya, yang ditanyakan adalah, nah ini nanti titik-titik ini yang harus dicari. Net income, kemudian return earnings, ya, cash, kemudian juga investment, total aset, nah return earnings akhir, ya, total liabilities and equity. Untuk yang bukunya P only, ya. Nah, ini yang mesti kita cari. Nah, dari sini sebetulnya informasi yang S ini udah dipenuhi semua. Hanya saja di sini saya menggunakan PPT-nya Pak Lutfi yang merupakan modifikasi dari latihan soal nomor 9 dan 10 nanti untuk workbooknya yang ada di bukunya Pak Agung Dinarjito ya. Nah, dan untuk yang Pak Lutfi ini sedikit dimodifikasi apa namanya kalau pertama yang dimodifikasi adalah nilainya ya. Yang kedua yang dimodifikasi adalah tahunnya. Kalau ini hanya 1 tahun, ya. Nah, di sini kita lihat yang atas ya, ini juga 1 tahun ya. Tuh lihat 2016 ya. Nah jadi hanya 1 tahun gitu ya. Ini juga 1 tahun. Nah yang Pak Lutfi lakukan di PPT-nya itu kita modifikasi menjadi 2 tahun. Nah gitu ya. Jadi setelah tahun akuisisi. Ini kalau 2 tahun ya seperti itu. Nah bagaimana kalau 2 tahun? Nah gini caranya. Oke kita bahas ya. Nah, kalau 1 tahun, silakan teman-teman semua lihat di video pembahasan saya yang sebelumnya ya, yang 5E kalau tidak salah, 5E atau F gitu ya. Nah, ini yang pembahasan untuk soal yang 2 tahun. Oke, kita mulai. Nah, dari sini yang sudah dibener-benerin ini adalah yang ditanyakan. Ya, cuman di sini sudah kita isi ya, seperti itu. Nah, gimana cara mencarinya? Nah, nanti saya akan pandu step by step. Nah, yang pertama kita baca dulu soalnya. Jadi yang saya lingkarin ini adalah yang nanti akan dicari gitu ya. Soal yang S-nya udah given ya, tinggal informasi yang ada di samping ini yang nanti akan kita cari ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita baca dulu soalnya. Pertama, PTP membeli 90% saham berhak suara dari PTS per tanggal 1 Januari 2020. Nah, perhatikan ya. Kalau yang ini 2 tahun kenapa? Karena per Desember 2020. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian seharga 810.000 artinya 90%-nya adalah 890 nilainya adalah 810.000 ya. Nah, jika terdapat selisih maka akan dialokasikan ke undervalued inventory. Nah, berarti positif nih ya. Undervalued land positif juga. Overvalued building berarti ini negatif. Kemudian sisanya kepada overvalue equipment ini juga negatif gitu ya. Kemudian jika masih ada baru ke goodwill. Nah, berarti ada 5 ya. Undervalue 2, overvalue 2, 1 goodwill ya. Nah, seperti itu. Nah, yang undervalue positif tandanya, kalau yang overvalue tandanya negatif ya. Oke. Kemudian, nah diketahui saldo laba P pada saat akuisisi atau pada saat tanggal 1 Januari 2020 adalah 500.000. Net income-nya adalah 280.000. Dividen yang dibagikan adalah 200.000. Nah, ini perlu informasi ini untuk apa? Mencari RE awal dari P. Ya, RE awal per kapan? Per 1 Januari 2000 berapa ini teh? 2020 ya. Nah, nanti kita akan cari tahu juga sampai dengan per 31 Desember ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yang S nih. Ini informasinya diperlukan untuk mencari RE yang S ya, agar diketahui tanggal satunya berapa nilainya ya. 20. Kemudian nanti akan kita jumlahkan dengan net income dan kurangkan dan dividen dan kawan-kawan sehingga menjadi hasilnya 31 Desember 2020 ya. Nah, ini kan 2021. Nah, ini semua nanti akan menjadi saldo awal tahun dari 2021 ya.
Nah, seperti itu. Nah, di sini diketahui pada saat akuisisi RE-nya 200, income-nya 150, kemudian dividennya adalah 100 ya. Nah, pertanyaannya adalah, Pak, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah pertama, sebelum masuk yang bulat-bulat ini, kita harus menghitung dulu berapa total eksesnya, sama berapa yang dialokasikan ke excess fair value dan ke goodwill ya. Caranya gimana? Nah, caranya ya kita kotret. Nah, ini langkah pertama ya. Nah, di sini langkah pertama ini as always kita memakai cara kedua ya, dengan 100% kan. 100 dibagi 90 dikali dengan 810. Hasilnya adalah 900 ya. Nah, kita harus cari tahu berapa net net aset dari PTS ya. Per kapan ini? Per 1 Januari 2020 ya. Nah, di sini diketahui di sini informasinya saldo laba PTS adalah 200.000. Nah, 200.000 berarti dari sini ya. Nah, terus satu lagi apa Pak? Satu lagi ini adalah tinggal diambil aja dari share capital ya, tidak ada penambahan jumlah saham kita asumsikan ya. Nah, jadi dari dua informasi ini kita mendapatkan 600 dan 200.000. Nah, kita jumlahkan hasilnya adalah 800.000. Nah, berarti total eksesnya adalah 900 kurang 800, hasilnya adalah 100.000. Nah, dari sini ingat nih kata-katanya nih, 30, 50, 20, 20 gitu ya. Ya, berarti di sini 30% under value inventory, 30 dikali dengan 100 ya, 50 kali 100 ya. Kemudian 20 kali 100, kemudian ini juga 20 kali 100 ya. Nah, tinggal angka notasinya aja yang diubah. Kalau overvalue dia minus ya. Totalnya berapa? Totalnya ini jumlahkan hasilnya adalah yang 40.000 ya. Ini dikurangkan selisihnya adalah yang goodwill. Nah, ini semua masuk ke goodwill ya. Oke, nah setelah itu gimana? Nah, setelah itu yang perlu kalian perhatikan adalah bahwa ketika kita ingin mencari informasi yang P ini yang saya bulet-buletin, maka kita harus memahami konsepnya, ya, konsep berpikir. Nah, dan ini cost method. Berarti kalau cost method, maka akan muncul dividen income di sini, ya. Ketika muncul dividen income, ya, dapat dari mana tuh dividen income-nya, ya? Ya udah langsung kita sikat aja, men. Kita habak, ya. Dividen kalau dia cost method berarti dari sini diambil 100.000 dikali dengan 90% sama dengan 90.000 dividen income-nya. Dapat 1. Ya. Ya udah, tinggal dijumlahkan sales ditambah dengan ke bawah sama dengan 310.000. Oke. Yang pertama dapat, yang kedua dapat. Nah, tinggal yang ini sekarang ya, 1 Januari 2020 ya. 2021, sorry ya. Ini kan awal tahun, berarti sama aja dengan tanggal 31 Desember 2020. Nah, gimana cara mencarinya? Nah, cara mencarinya harus pelan-pelan. Ya. Nah, sebetulnya kalau kosmetik masih gampang, ya, masih gampang. Kenapa, Pak? Karena ya tinggal di kotret aja. Pertama kita harus cari tahu dulu berapa RE awal tahun dari si P, ya. Nah, awal tahun dari si P di sini dari soal ya. RE-nya 500.000. Nah, tinggal masukin sini. Ya. Terus NI-nya berapa? NI-nya pada tahun 2020 ada 280.000. Nah, masukin sini. Ya. Terus sisanya apa? Sisanya adalah dividen. Nah, ini masukin sini. Nah, udah deh beres. Pak, terus excess fair value dikemanain, Pak? Nah, kalau cost method, ini nggak dimasukkan ke dalam perhitungan dari si net income P-nya, gitu ya. Ini tidak dimasukkan. Sehingga apa? Langsung dijumlahkan aja seperti ini. Kalau nanti equity method, net income from P nanti ditambahkan dulu dengan apa? Income from S, gitu ya. Yang tahun 2020. Nah, tinggal ditambahin dulu. Nah, ke bawahnya sama. Nah, karena ini cost method, maka tidak perlu income from S. Kalau ada income from S yang ditambahkan, maka kita akan memperhitungkan semuanya. Kita akan memperhitungkan amortisasi dari inventory, land, building, dan equipment. Seperti itu ya. Land enggak, Deng. Berarti inventory, building, dan equipment. Nah, seperti itu ya. Itu kalau memang kita lakukan dengan equity method. Nah, berarti dalam menghitung income from S-nya, kita akan memperhitungkan juga amortisasi dari inventory, buildings, dan equipment. Gitu ya. Nah, karena cost maka kita abaikan saja. Ya udah, tinggal cukup kayak gini aja caranya. 580.000 langsung habek gitu ya. Pindahin ke atas cuy. Nah, dikurangi dividen, dia net income-nya diturunin gitu ya. Hasilnya adalah RE akhir 640.000.
Nah, kalau udah gini gimana, Pak? Kalau udah gini tinggal berikutnya adalah cari investment in S, ya. Nah, gitu ya. Nah, investment in S-nya gimana, Pak? Iya. Nah, investment in S-nya ini yang perlu kita perhatikan ya. Bahwa kalau cost method tetap sama, nggak berubah ya. Dari mulai awal tahun 2020 sampai dengan akhir tahun 2021 udah 2 tahun nih ya. Ini nilainya tetap tidak berubah. Berapa? 810.000. Nah, gitu ya. Sehingga kalau cost method lebih mudah. Ini langsung 810.000. Ya udah tinggal kita masuk ya ke return earning akhirnya kita turunin dari 640 turunin ke bawah ya. Nah, sebenarnya ini cash-nya ini masih belum diketahui gitu ya. Nah, sehingga kita belum bisa menjumlahkan aset ke bawah. Ya udah karena informasi untuk equity sama liability udah lengkap, ini kita jumlahkan. Hasilnya adalah berapa? 2470. Ya udah tinggal 2470 ya dikurangi dengan apa? Dikurangi dengan si total dari ini semua. Sorry, kelewat ya. Total dari ini semua tanpa cash ya. Nah, ini kita perhitungkan dengan yang total equity and liability ya. Hasilnya adalah 85.000. Nah, gitu cara mencari cash-nya ya. Nah, udah kalau ini sudah selesai, maka yang kita lakukan selanjutnya ini tahap kedua ya, kita mengisi yang ini. Tahap pertama yang ini, tahap kedua yang mengisi yang P-nya, baru tahap ketiga kita akan melakukan eliminasi ya. Nah, ini jurnalnya di sini ya. Nah, karena cost method dan sudah melewati tahun pertama, artinya ini adalah sudah tahun kedua, maka kita harus melakukan catch up adjustment ya. Catch up adjustment itu apa? Menyesuaikan dari cost to equity ya. Berarti yang apa-apa saja yang tidak dicatat oleh cost method, nah, tapi oleh equity dicatat, maka itu harus dimunculkan gitu ya. Dengan menyesuaikan ke saldo RE awal tahun. Nah, gitu. Terus gimana caranya, Pak? Caranya gampang aja sebetulnya ya. Kita ingin menghitung berapa investment in S per tanggal 1 Januari 2021 ya atau 31 Desember 2020. Nah, caranya gimana ya? Caranya ya sama kayak memperoleh income from S gitu ya. Ya tinggal dikurangi aja dengan dividen ya. Nah, gimana Pak? Ya udah langsung aja habek guys, habek lagi. Nah, dari mana? Dari si net income dulu ya, 200.000. Sorry. Karena ini oh ya, sorry ya, ini untuk yang 200.000 ini kan per tanggal 2021 ya kan. Kita ingin cari yang 2020. Nah, berapa? Ada di sini ya. Yang S-nya berapa? Net income-nya net income-nya adalah 150.000 ya. Ya udah berarti tinggal 150.000 dikali 90%. Dividennya berapa? 100.000 dikurangi dengan dividen. 100.000 kali 90%. Nah, baru kita hitung amortisasinya. Kalau dia under value berarti ini plus ya. Maka amortisasinya pasti minus. Nah, gitu ya. Berarti minus berapa? Karena ini terjual semua mana minus 30. Land mah tidak ya. Berarti langsung skip ke mana? Building dan equipment. Karena ini over value maka minus, maka amortisasinya adalah plus ya. Tuh, ini plus, yang ini juga plus. Ya, tinggal dibagi aja ya. Tinggal dibagi 20 bagi 8 sama dengan dan juga 20 dibagi 5. Nah, jangan lupa dikali 90% ya. Dikali 90% fractions-nya. Kenapa? Karena ingin mencatat akun investment in S-nya ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah kalau saya boleh menyimpulkan bagaimana cara melakukan catch up adjustment, rumusnya cuma simple ya. Rumusnya itu hanya income from S tahun 2020 ya dikurangi dengan dividen 2020. Nah, itu doang sih. Ya, jadi income from S 2020 ya dikurangi dengan dividen dari S tahun 2020. Maka itu adalah catch up adjustment yang mesti kita lakukan ya. Oke, nah yang kedua sekarang kita bikin eliminasi ya. Jadi ingat ya, ada eliminasi dan ada jurnal realnya. Jurnal realnya itu kalau cost ya berarti dividen income cash pada dividen income. Toh, udah itu doang ya. Sisanya tidak ada lagi. Ya, seperti itu. Jadi enak ya. Oleh karena itu kita harus mengeliminasi dividen income-nya harus kita hapus ya. Nah, berapa dividen income yang kita hapus ya tinggal dari yang atas aja. Ya, 90
100.000. Ini dari mana? 90% dikali dengan 100.000 dividen yang dibagikan di tahun kemarin. Ya, seperti itu. Nah, udah dapat deh 90.000 ya. Oh, sorry. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi 90.000 dapat dari mana dividen income-nya ya? Kalau yang ini per 2020 ya. Kita cari ya, ini kan 2021. Maka dapat dari mana? Nah, ini nih ada nih 100.000. Ya, sama aja dikali dengan 90% sama dengan 90.000 ya. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu baru kita bikin penghapusan memunculkan NCI expense ya. Nah, NCI expense itu untuk memunculkan sama logiknya dengan income from S, ya, income from S. Sehingga apa? Tinggal tidak boleh ada unsur dividen di sini, ya. Berarti gimana? Ya udah langsung aja NCI expense, tapi ini saya per tahun 2021, ya. Maka kita harus mencatatnya dari net income-nya dulu. Net income-nya berapa? 200.000 dikali dengan 10%, ya. Baru nanti ditambah dengan amortisasinya ya. Yang mana Pak? Yang buildings and equipment, karena inventory kan tahun kemarin sudah ya. Ya udah deh, tinggal ditambahin dengan amortisasi building sama equipment. Nah, beres ya. Nah, sehingga gimana? NCI expense ya tinggal ditambahin aja pengaruh dari si saldo net income dikali dengan persentase kepemilikan. Nah, ditambah atau kurangi dengan si amortisasi dari excess fair value ya. Kebetulan di sini yang over value ya, maka ditambahkan notasinya ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan menghapus saldo awal tahunnya ya. Berarti share capital kita hapus, kemudian retained earnings awal berapa? 250.000 kita hapus ya. Nah, unamortized excess-nya dapat dari mana? Dapat dari 100.000 sini ya. Nah, cuman karena sudah berlalu 2 tahun, maka ya sama aja kita dengan mengurangi si excess value-nya. Kenapa? Karena amortisasi itu tujuannya adalah agar si excess value-nya itu nanti ya habis sehingga bisa sama dengan book value ya. Kecuali ada land sama goodwill ya itu nggak bisa diapa-apain ya. Ya udah, terus gimana Pak? Ya udah langsung gitu. Caranya adalah unamortized excess ini awalnya kan 100.000. Kenapa menjadi 76.500? Nah, itu pertanyaannya. Nah, pada dasarnya itu sudah berasal dari adanya amortisasi ya. Nah, berarti inventory-nya udah hilang, ya kan? Nah, kemudian juga land tidak diamortisasi ya. Building sama equipment yang diamortisasi ya. Tinggal dihitung aja 20 dibagi dengan 8, 20 dibagi dengan 5. Nah, yang ini nih ya. Nah, ini kan sama dengan 6,5 ya. Berarti tinggal dikurangin aja 100.000 dikurang dengan 30.000 dikurang dengan 6 karena ini under value ya, berarti rumusnya adalah 100.000 ya. Kemudian juga sudah dikurangi dengan yang amortisasi atas si inventory-nya gitu ya. 30.000, kemudian juga di sini ada overvalue berarti ditambah dengan 2.500 tambah dengan 4.000. Hasilnya adalah berapa? 76.500. Nah, kemudian gimana Pak? Kemudian ya gampang aja sih sebetulnya, Mbak. Tinggal ini dikali dengan 90%, hasilnya adalah 833. Ya, kemudian tinggal ini dikali dengan si ya udah ya 10% ya, sama dengan 92.650. Ya, seperti itu. Nah, kalau udah gini gimana? Kalau udah gini ya udah langsung beres kan, gampang. Tinggal unamortized excess-nya ini yang kita tutup gitu ya. Nah, gimana cara menutupnya? Nah, land 50.000 kita munculkan lagi, goodwill-nya juga kita munculkan lagi gitu ya. Nah, baru buildings-nya ini kan berkurang ya. Buildings-nya kan overvalue ya, berarti udah 20.000 dikurangi dengan setahun tuh, 2.500. Sama dengan berapa? 17.500 ya. Nah, gitu ya. Kemudian yang equipment-nya gimana ya? Equipment-nya ini 20.000 ya. Dikurang dengan 4.000 ya. Sama dengan berapa? Sama dengan 16.000 ya. Sisanya amortized excess. Nah, seperti itu guys. Nah,
Selanjutnya gimana? Selanjutnya kita tinggal bikin eliminasinya, ya. Sorry, eliminasi dari si amortisasi. Sorry, kita bikin amortisasi dari apa? Dari si excess atas building dan excess atas equipment, ya. Nah, ini tahun kedua. Yang ini kan inventory udah lewat di tahun pertama, sehingga ini kita abaikan untuk tahun kedua, ya. Kalau tahun kedua kita menggunakan angka yang sama, ya, 2.500, ya. Kenapa buildings di debit, Pak? Ya karena dia overvalue. Overvalue kan minus. Berarti ketika amortisasi tinggal dibalik aja, plus. Kalau plus berarti di debit. Nah, ini juga sama, plus berarti di debit, ya. Nah, udah deh beres. Nah, ini adalah yang cost method, ya. Jadi setelah kalian memahami bagaimana jurnal ini dibuat, gitu ya, tinggal dicempungin ke samping sini, ya. Nah, hasilnya adalah yang ini nantinya, ya. Oke, nah, silakan mencoba bagaimana yang equity-nya, gitu ya. Kalau yang equity, nah saya kasih clue aja. Yang clue-nya adalah apa? Kita harus menghitung berapa RE dari awal tahunnya, ya. RE dari apa? Kalau equity, maka kita harus menghitung yang ini, gitu ya. Sorry. Harus menghitung sama aja ya. Jadi 185.000 dapat dari mana? Nah, kita hitung dari sini ya. Income from S ya di apa namanya? Ditambah dengan amortisasi buildings dan ditambah dengan amortisasi equipment. Nah, perhatikan, kalau untuk income from S kembali lagi ke prinsipnya, itu dikali dengan fractions kepemilikannya. Nah, kalau awalnya kan 2,5 kan dikali dengan 90% sama dengan berapa? 2250. Nah, kemudian ini 4.000 dikali dengan 90% sama dengan 3.600 ya. Nah, dari sini tinggal apa? Tinggal dihitung aja gitu ya. Jadi ini totalnya adalah 5850. Ya udah karena amortisasinya overvalue berarti ditambah ya amortisasinya ya. 180 ditambah dengan 5.000 sama dengan berapa? 185. Nah, dari sini baru nanti tinggal inilah income from S. Nah, bagaimana dengan investment in S-nya? Ya tinggal ditambahin. Investment awal 1 Januari-nya berapa? Nah, itu yang perlu dicari ya. Itu yang perlu dicari ya. Ini yang perlu dicari ya. Ya udah berarti ini kan 2021. Kita cari dulu berarti dengan cara yang sama untuk mencari di tahun 2020 ya. Berapa income from S-nya? Income from S-nya adalah ya ini ya. Mana nih? Income from S 150.000 ya. Kemudian tanpa dividen ya ketika menghitung income from S, kemudian dikurangi dengan inventory ya 30.000 ya dikali dengan 90%, kemudian ditambah dengan buildings and equipment sekian ya. Hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah 23.850 ya. Nah, seperti ini. Ini yang awal tahun 2020. Nah, tinggal apa, Pak? Ya, kita tinggal mencari aja. Berarti apa namanya? Dari situ kita bisa menghitung berapa investment in S per tanggal apa namanya? Per tanggal 1 Januari 2000 per tanggal 31 Desember 2020 ya. Ya udah tinggal ditambahkan aja nanti ya dengan si pembeliannya tuh 810.000. Ya, seperti itu. Nah, hasilnya berapa? Nanti kita lihat ya. Nah, oke. Nah, sekarang kurang lebih seperti itu. Jadi kita akan menghitung dulu income from S dan investment in S tahun 2020 dan 2021. Nah, bergeraknya dari mana? Sama aja dari sini ya, dari sebelah kanan ini ya. Ya udah tinggal kita hitung aja berapa income from S untuk tahun sekarang. Nah, udah dihitung tuh 185.000 ya, tinggal cemplungin ke sini ya. Hasilnya jumlahin ke bawah, nah barulah yang ini yang akan kita hitung ya. Nah, ini menghitungnya gimana ya? Tinggal dihitung aja ya. 500 ya sesuai dengan yang ada di informasi soal, 280 dikurangi dividen. Nah, income from S ini nanti ditambahkan ke NIP ya. Sama dengan totalnya ada 603. Nah, ini nanti tinggal dipindahin aja ke atas ya, seperti itu. Nah, terus udah gitu gimana? Nah, net income-nya pindahin ke bawah ya, tinggal dijumlahin sama dengan 759 ya. 603 dikurang dividen ditambah 405 sama dengan 759. Nah, baru kita hitung investment in S-nya berapa ya. Nah, investment in S berarti kita harus cari tahu dulu berapa investment in S per tanggal apa namanya? 31. Jadi investment in S ya per tanggal 31 Desember 2020
gitu ya. Nah, caranya gimana? Ya udah tinggal ditambahin aja. Cost awalnya berapa? Cost awalnya ya sama dengan 810.000 gitu ya. Nah, tinggal ditambahin dengan income from S yang ini gitu ya. Income from S-nya berapa? Tahun 2020 sama dengan 23,85. Nah, hasilnya adalah berapa? 833.850. Nah, yang ini ya. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah hasil penjumlahan 810 tambah 23.850. 833.850. Nah, ketika ini udah dapet, maka aman ya. Ya, maka aman. Maka aman. Amannya gimana, Pak? Amannya adalah ya tinggal ditambahkan saja, ya. Tinggal ditambahkan aja dengan yang atasnya, ya. Nah, tinggal dikurangi dengan dividennya. Oh ya, yang tadi juga lupa tuh ya. Yang tadi RE-nya adalah ya sama ya, dikurangi juga dengan dividen yang dibagikan di tahun 2020. Nah, ini ya, tinggal dikurangi dengan dividen. Itu yang si apa namanya? Si P, yang S-nya mana nih? Oh, yang ini. Nah, ini dia ya, 100.000. Oke, nah kemudian dividen yang sama juga dibagikan di tahun 2020 dengan 2021 dengan jumlah yang sama ya, sama dengan 90.000. Nah, ya udah, terus gimana Pak cara mencari investment in S-nya? Gampang, tinggal 185 ditambah investment 1 Januari 2021 ya, dikurangi dengan si dividennya. Sama dengan berapa? Sama dengan 927.700 ya. Nah, kalau udah kayak gini gampang, ini tinggal kita pindahin ke bawah. Iya, gampang kan? Nah, setelah itu apa? Setelah itu kita tinggal pindahin yang RE-nya ke sini ya. Hitung dulu ke bawah, dapat angka sekian. Nah, baru nanti dijumlahin dengan yang total aset ini. Hasilnya nanti dapatlah cash-nya berapa ya. 258.900 dikurang dengan ini semua ditambahin. Kayak apa? Inventory, account receivables dan kawan-kawan sampai investment in S ditambahin ya. Nah, nanti 2589 dikurang dengan jumlah dari keseluruhan ini, hasilnya adalah 85.000 ya. Nah, kalau udah kayak gini berarti ya udah tinggal enak gitu ya. Kalian tinggal bikin aja schedule apa eliminasinya ya. Nah, gimana cara bikin eliminasinya? Gampang. Ya, tinggal dilihat aja di sini pindahin dari atas ya. Income from S-nya 185 ya, tinggal kita lihat dividennya berapa, 100.000, ya udah tinggal kali 90% sama dengan 90.000, sisanya berarti ke investment in S. Nah, untuk net NCI expense-nya sama juga ya, dengan perhitungan yang ini, cuman bedanya dikali dengan 10% ya. Nah, hasilnya adalah 26.50. Nah, 10.000 dapat dari mana? Ini ya, 100.000 dikali 10%. Ya. Sama dengan 10.000. Nah, tinggal dikurang 26.50 dikurang 10.000 sama dengan sekian. Nah, baru kita hapus, eliminasi ya, eliminasi yang awal tahun ya. 600.000 dieliminasi gitu ya. Kemudian RE awal tahunnya 250.000 dieliminasi gitu ya. Nah, baru pada unamortized excess-nya. Unamortized excess-nya sama kayak tahun kemarin ya. Bahwa kalau kita mengeliminasi itu tidak dikali dengan persentase kepemilikan, tapi ketika menghitung income from S dan investment in S kita dikalikan dengan persentase kepemilikan kita ya. Tapi ketika eliminasi mah nggak perlu ya. Nah, ini dapat dari mana? Dapat dari yang sama dengan yang cost ya. Ya, jadi dapat dari tadi ya 100.000 total excess-nya ya, ketika sudah kita hitung yang cost ini gitu ya. Mana tuh? Nah, 100.000 dikurangi dengan 30.000 dikurangi dengan 2.500 ditambah 2.500 tambah 4.000 ya. Hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah 76.500 ya. Nah, setelah itu gimana? Tinggal dijumlahin ini semua, dijumlahin dikali dengan 90% hasilnya sekian. Sisanya masuk ke 92. Nah, kalau udah gitu tinggal unamortized excess-nya kita balik ya. Ya, sama kayak kemarin yang cost method juga ya, 60-60.000, kemudian juga ini juga sama ya. Nah, yang ke bawahnya juga sama. Nah, oke, kesimpulannya adalah jadi ketika kita menggunakan equity atau cost, maka ini semua sama dari B sampai F ini semua sama. Yang membedakan hanya dia aja. Kalau dia cost method, maka ini diganti dengan dividen income. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita cost method sama equity bedanya apalagi di angka yang ini nih, income from S ya. Kemudian retained earnings awalnya juga berbeda
Nah, kemudian investment in S-nya juga berbeda ya. Seperti itu. Nah, 3 hal inilah yang menyebabkan perbedaan antara equity dan cost method ya. Oke, itu aja. Ini modifikasi dari soal 10 ya. Ya, jadi soal modifikasi 9 dibikin 2 tahun ya, dan inilah hasilnya. Oke. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.